Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Media Nopasari dengan NPM 21130230078 dari Prodi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil lembar kerja peserta didik yang telah saya buat untuk memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah PPM. Baik, adapun materi pada um, LKPD ini yaitu ada penentuan entalpi reaksi menggunakan program ORCA dan Avogadro pada reaksi eksoterm dan endoterm, kemudian penentuan jenis dan jumlah orbital molekul dalam senyawa. Mata kuliah ini di dosen pengampunya yaitu Ibu Lisa Tania SPD MSc. Pada awal lembar kerja peserta didik, di sini peserta didik akan diberi lembaran di mana di situ diisi kelas, kelompok dari peserta tersebut, kemudian siapa saja anggota kelompoknya. Di sini ada indikator pengetahuan. Adapun indikator pengetahuan dalam LKPD ini yaitu 1.1 menyebutkan pengertian kalor, 1.2 menentukan jenis perpindahan kalor, 1.3 menyimpulkan pengertian dari perubahan entalpi reaksi, 1.4 menyebutkan ciri-ciri perubahan entalpi reaksi, 1.5 menjelaskan hubungan kalor dengan entalpi, 1.6 menjelaskan perbedaan kalor dengan entalpi, kemudian 1.7 menjelaskan pengertian energi dalam dan rumus dari energi dalam, 1.8 menyebutkan pengertian orbital molekul. Adapun indikator keterampilannya, yang 2.1 membaca materi terkait kalor dan perubahan entalpi, mengamati fenomena terkait perubahan entalpi reaksi, mendiskusikan masalah berkenaan fenomena perubahan entalpi reaksi, mengemukakan pendapat mengenai pernyataan tentang fenomena perubahan entalpi reaksi, kemudian 2.5 menjelaskan hubungan kalor dengan entalpi, 2.6 menjelaskan perbedaan antara kalor, entalpi, dan energi dalam. Adapun petunjuk dari pengerjaan LKPD ini, yang pertama, cantumkan identitas diri kalian pada halaman pertama LKPD ini. Kemudian kedua, kerjakan dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. 3. Setiap siswa harus membaca LKPD ini dengan seksama. 4. Diskusikan setiap pertanyaan dan permasalahan yang ada dalam LKPD ini dengan semua anggota kelompok. 5. Jika ada pernyataan atau hal yang tidak dimengerti, mintalah bantuan guru untuk menjelaskannya. Kemudian pada LKPD di sini sudah diberi contoh atau diberi sebuah wacana di mana murid disilahkan untuk membaca wacana terlebih dahulu, kemudian baru setelah itu mengerjakan LKPD yang telah diberikan. Kemudian ada identifikasi masalah atau problem statement. Berdasarkan wacana yang telah ditampilkan di atas, identifikasi dan ajukan pertanyaan mengenai hal-hal yang belum Anda ketahui. Di sini adapun pertanyaan pertama itu, apa pengertian dari kalor? Kalor itu merupakan suatu energi panas yang dimiliki suatu zat dan dapat berpindah. Kemudian 2, bagaimana syarat perpindahan suatu kalor? Kalor merupakan suatu energi atau panas di mana energi itu dapat berpindah dari benda yang memiliki suhu tinggi ke benda yang memiliki suhu lebih rendah. Misalnya, saat kita mengaduk kopi yang masih panas dengan menggunakan sendok stainless, kemudian sendok itu akan ikut panas. Nah, hal tersebut diakibatkan oleh adanya perpindahan kalor dari kopi ke sendok yang digunakan untuk mengaduk. Ketiga, sebutkan apa saja perpindahan kalor. Itu ada radiasi, konduksi, dan konveksi. 4. Jelaskan dari ketiga perpindahan kalor tersebut. Perpindahan kalor secara radiasi adalah perpindahan kalor tanpa ada perantara. Kemudian perpindahan kalor secara konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan, dan perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan kalor melalui aliran yang perantaranya ikut mengalami perpindahan. Begitupun dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya.
Di sini juga saya menampilkan contoh waduk, di mana di sini semua materi yang memiliki energi dalam, layaknya sebuah waduk, tidak dapat diketahui energi yang terkandung dalam waduk tersebut. Tetapi ketika air di dalam dialirkan keluar, kita dapat mengetahui debit dan tekanannya, sehingga kita dapat mengetahui perpindahannya. Kemudian di sini juga ada pertanyaan mengenai rumus dari perubahan entalpi. Dan di sini juga saya pada orbital molekul jelaskan bahwa orbital molekul itu ada 3 jenis, yaitu ada ikatan bonding, anti ikatan bonding, dan non-bonding. Kemudian cara untuk pengisian dalam orbital molekul itu, yaitu pengisian elektron orbital molekul dimulai dari energi yang tingkatnya lebih rendah atau bonding ke energi yang ikatannya lebih tinggi atau anti bonding. Sekian pemaparan dari LKPD yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.